pertanyaan kedua boleh Pater kita langsung Boleh. ya. Dari Bapak Ruspin Samsudin. Mengapa perjalanan Santo Barnabas ditulis di dalam Injil sedikit sekali, padahal dia sangat berperan bagi Rasul Paulus? Ya, saudara-saudara, kita tahu di dalam Perjanjian Baru itu ada 4 Injil. Dan tujuan 4 Injil itu sentralnya adalah Yesus. Jadi kalau kita mau cari Paulus, mau cari Barnabas, pasti tidak ada. Nah, Paulus dan Barnabas, di mana kita bisa menemukan? Tidak lain ada di 2 bagian, yaitu yang namanya Kisah Para Rasul dengan beberapa surat Paulus menyinggung juga nama Barnabas. Jadi tentang Barnabas, dari mana berita yang kita dapat? 1, Kisah Para Rasul, lalu sebagian, tidak semua, ya, tetapi sebagian dari surat Paulus, Paulus menyebut nama orang yang sangat berjasa bagi Paulus. Selain itu, sejumlah legenda-legenda lain di dalam catatan-catatan yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, Barnabas sangat dikenal sebagai satu tokoh jemaat dari Antiokhia. Ya, jemaat di Antiokhia. Dan umumnya jemaat di Antiokhia itu adalah suatu campuran antara umat Kristen yang latar belakangnya Yahudi dan umat Kristen yang latar belakangnya non-Yahudi, yang seringkali disebut Yunani. Yunani pada zaman itu boleh dikatakan bahasa, budaya Yunani itu adalah bahasa universal. Sehingga yang bukan orang Yahudi disebut saja orang Yunani. Oke. Nah, namun untuk keperluan kerasulan dari Barnabas ini, Barnabas teringat akan seorang yang namanya Saulus, yang telah mengalami metanoia, yaitu suatu pertobatan yang sangat mendasar, tetapi rupanya dia tidak diterima di mana-mana. Di kalangan Yahudi, dia diancam, karena dianggap dia itu murtad. Tetapi di kalangan orang Kristen, dia mempunyai rekor itu gelap. Karena apa? Kita masih ingat di Kisah Para Rasul. Dia mau ngapain pergi ke Damsyik itu? Tidak lain dengan surat dia minta sendiri dari otoritas di Bait Suci Yerusalem untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk mengembalikan mereka ke jalur Yahudi yang benar di situ. Nah, dia sangat militan. Namun Tuhan memberikan pengalaman sesuatu yang membalikkan hidupnya, itu yang disebut metanoia. Sehingga dia sangat rajin mewartakan Yesus Kristus yang pernah dulu hendak dia enyahkan dari ingatan orang-orang Kristiani pada waktu itu. Nah, jadi Saulus ini karena merasa di kalangan Kristen dia masih dicurigai juga, maka akhirnya dia pulang saja ke kampung halamannya dan hanya menjadi Kristen, mengenal Yesus hanya seorang diri saja. Lalu kemudian Barnabas teringat akan tokoh ini. Orang yang sangat berbakat, pandai. Dia juga adalah orang yang kuat dalam pendiriannya itu. Maka dicarilah oleh Barnabas. Barnabas menjemput di kota Tarsus, tempat kelahiran dari Saulus, dan membawanya ke Antiokhia untuk bekerja sama. Terutama apa? Untuk menangani orang-orang asing yang berbahasa Yunani, agar umat yang berbahasa Yunani itu dapat dilayani dengan sebaik-baiknya. Itu poin pertama. Jadi, nah,
Namun, kalau kita lihat dari kisah para rasul, sesudah pertobatan Rasul Paulus di bab 9 dari kisah para rasul, masih agak dilanjutkan kisah-kisah yang lain, mulai sekitar bab 13 kisah para rasul, sampai akhir kisah para rasul, sang penulis kisah para rasul memperhatikan seluruh mission yang dijalankan oleh Paulus. Suatu mission yang belum pernah seorang rasul pun melakukan semacam itu. Maka, saudara-saudara, kisah para rasul menulis tentang dua sentral utama. Yang satu itu Petrus di awal, yang berikutnya di pertengahan sampai akhir adalah Paulus. Maka dari situ kemudian dua tokoh ini lebih dikenal, dan Barnabas itu agak mirip kayaknya seperti Yohanes Pembaptis. Dia kemudian menarik diri. Paulus dipersilahkan maju. Karena apa? Paulus ini seorang yang sangat berguna, terutama untuk dunia Yunani pada waktu itu. Lancar sekali berbahasa Yunani, tulis-menulis dengan sastra yang bagus, argumentasi seperti Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Dia tahu semuanya itu. Sehingga dia sampai berdebat, misalnya di Agora yang ada di Athena. Itu boleh dikatakan ajang yang prestisius tentang ilmuwan-ilmuwan dan penemuan-penemuan yang baru diungkapkan di sana. Paulus sampai naik stage ke sana, dan banyak orang mendengarkannya, dan mereka terkagum-kagum dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam hal ini. Nah, jadi saudara-saudaraku sekalian, jadi kita lihat di sini rupanya kisah para rasul yang ikut ambil bagian, sehingga Paulus lebih menonjol, apalagi dia menurunkan, mewariskan tulisan-tulisannya yang ada kurang lebih sekitar 13 tulisan itu. Lalu Barnabas itu sepertinya, oke, silahkan yang berikutnya maju, dan itu ya, dan dia menempatkan diri saja sebagai seorang yang tetap dia memimpin di Antioquia, tetapi dia tidak menonjol. Dia tidak mau menonjolkan dirinya. Baik, itu.